warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sekilas informasi kembali hadir ke hadapan Anda yang akan menghadirkan pembahasan-pembahasan seputar Pancasila. Bersama saya Randi Kurniawan, mari kita bahas topik pertama. Korupsi telah menjadi isu utama dalam arti politik dan ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga menjadi masalah besar yang harus dihadapi negara-negara dengan perekonomian yang besar. Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan, penyelewengan uang atau barang negara, ataupun aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi bukan hanya bicara tentang uang atau barang saja, akan tetapi bisa juga yang dikorupsi merupakan waktu, sistem, informasi, atau apa saja. Sesuai dengan pembahasan kita yaitu Pancasila sebagai sistem etika, korupsi telah jauh dari yang namanya beretika dan bermoral. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu Pancasila sebagai sistem etika, kami telah terhubung dengan narasumber kami, Bapak June Kurniawan. Selamat siang Bapak June. Selamat siang Mas Randi, alhamdulillah baik. Baik, pada pembahasan kali ini pertanyaan umum yang paling sering dipertanyakan adalah apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Bisa dijelaskan Pak June? Banyak yang bertanya, Pancasila sebagai sistem etika itu seperti apa? Di samping menjadi way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran untuk memberikan tuntunan panduan kepada setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga mempunyai kemampuan untuk menunjukkan atau menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Belum ke inti Pancasila, sebenarnya pengertian etika itu seperti apa Pak Juni? Nah, bicara tentang etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat, kebiasaan, tata cara berpikir, ataupun sikap. Etika itu berkaitan dengan tata cara hidup yang baik, kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri, seseorang, maupun masyarakat. Banyak orang acap kali mencampur adukan etika dan etiket, padahal keduanya mempunyai perbedaan yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu kepada sopan santun dan adat istiadat. Sebagai contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting dia mencuri dengan tangan kanan ataupun mencuri dengan tangan kiri. Sedangkan etiket lebih terkait dengan perilaku pada pergaulan, di mana makan dengan tangan kanan lebih sopan atau lebih beretiket daripada makan dengan tangan kiri. Selain Pancasila sebagai topik utama pembahasan kita pada hari ini, apakah ada etika-etika lain atau aliran etika lain yang harus kita ketahui Pak June? Ya, betul sekali Mas Randi, ada 4 aliran etika yang harus kita ketahui, yaitu aliran etika keutamaan, etika deontologi, etika teleologi, dan etika Pancasila. Yang pertama adalah etika keutamaan, di mana orang tidak hanya melakukan tindakan baik, akan tetapi menjadi orang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan baik para tokoh-tokoh besar seperti itu. Akan tetapi, kelemahan etika ini adalah ketika terjadi pada masyarakat majemuk, di mana tokoh-tokoh yang diteladani juga beragam. Sehingga etika keutamaannya juga akan beragam, yang dapat dikhawatirkan menimbulkan benturan sosial. Yang kedua adalah etika teleologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin memiliki niat yang baik atau mengikuti asas-asas moral tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral yang dihasilkan jelek atau berbahaya, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Sebagai contoh, eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Kemudian yang ketiga adalah etika deontologi, yang menyatakan bahwa etika ini memandang tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang terakhir adalah etika Pancasila, yaitu cabang filsafat yang menjabarkan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.
Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan, yang artinya taat terhadap agama dan saling menghargai dan menghormati antar sesama, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan atau humanis, yang berisi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti saling menolong, saling memberi. Yang ketiga adalah nilai persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat adalah sila kerakyatan, yang mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima adalah sila keadilan, mengandung dimensi nilai atau mau peduli atas nasib orang lain. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Pak June, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Masalah-masalah apa saja yang harus dihadapi? Pembahasan selanjutnya yaitu problem atau masalah yang terjadi atau yang harus dihadapi bangsa. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan umat beragama dan meluluhlantakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa dan masih banyak lagi. Maka etika Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena di dalam etika tersebut berisikan tuntunan nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah dari seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa dari si pejabat tersebut agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tersebut tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, korupsi akan merajalela karena para pejabat atau para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas mereka. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, yang baik dan buruk. Jika seseorang pejabat atau menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan korupsi atau tindakan buruk, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Ercibam mengatakan bahwa maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Kita berpikir, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara atau pendekatan. Yang dalam ini menggunakan beberapa istilah pendekatan, yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Yang pertama adalah pendekatan eksternal, yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Eksternal tersebut biasanya adalah hukum, budaya, ataupun watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek pengaturan maupun aspek penegakan hukum, akan meminimalisir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korupsi. Yang kedua adalah pendekatan internal, yaitu kekuatan yang muncul dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Selain itu masih banyak alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika seperti dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya adalah penyalahgunaan narkoba,
kebiasaan kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya cara kejujuran, tawuran di sekolah para pelajar, dan lain-lain. Kayaknya cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke saudara Randi. Baik, terima kasih Pak Juni atas waktu luangnya. Kembali saya ingatkan, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran di dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Kita mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila harus ikut terlibat dan ikut berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan mematuhi segala hukum di negara Indonesia. Diperlukan penguasaan dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa lebih terampil untuk menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Kita mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya berimplikasi pada diri sendiri, akan tetapi juga berimplikasi kepada orang lain dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem etika pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Randi Kurniawan beserta kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.